اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak-anakku, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan bertemu kembali di kompetensi yang ketiga ini, yakni tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Anak-anakku sekalian, kemudian daripada itu Bapak senantiasa mengajak kita semua, mari senantiasa berselawat kepada Nabi yang kita cintai, Nabi kita, Nabi besar Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan ini, marilah kita terlebih dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita dan kedua orang tua kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kala nanti. Anak-anakku sayang, pada hari ini kita berbicara masalah menuai keberkahan dengan rasa hormat kepada kedua orang tua dan taat kepada kedua orang tua beserta guru kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa taat kepada kedua orang tua kita, bahwa di bawah naungan kasih sayang orang tua kita itu ada keberkahan diberikan Allah. Bayangkan bagaimana ibu kita melahirkan kita, sebelum itu mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Sakitnya bukan kepala, kemudian ketika melahirkannya antara hidup dengan mati. Berapa banyak kita lihat ketika melahirkan anaknya meninggal dunia, ibunya hidup. Ada lagi ibunya yang meninggal dunia, anaknya hidup. Bahkan ada lagi kedua-dua meninggal dunia. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita hidup, kedua orang tua kita pun hidup. Maka wajarlah kita raih keberkahan dari mereka dengan cara senantiasa kita menghormati, menghargai kedua orang tua kita. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa seseorang anak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghardi orang tua. Bacaan anakku surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana imma yablughanna 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Apa kata Allah? Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia.
Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Itu anak-anakku sayang. Antara lain cara mendapatkan keberkahan dari kedua orang tua, maka bertutur kata anak yang sopan dan hormat. Jangan pernah suara kita lebih besar daripada suara orang tua, tapi bertuturlah dengan cara yang lemah lembut, muka yang selalu berseri-seri dan senyum. Insya Allah keberkahan itu akan kita dapatkan. Anak-anakku sayang, coba bayangkan ayah kita pun juga begitu susah payah mencari nafkah untuk kebutuhan hidup kita. Kita sekolah, banyak kebutuhan yang diperlukan. Orang tua kita, ayah kita mengusahakannya harus dapat dengan berbagai cara agar anaknya bisa menjadi anak yang berhasil dan menjadi anak yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi kedua orang tua, dan apalagi bagi bangsa dan negara. Anak-anakku sayang, di dalam Al-Quran pada surah Luqman ayat 14 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang tuanya ridho, Allah pun akan meridhoi. Apabila orang tuanya murka, maka Allah pun akan murka kepadanya. Jangan pernah sedikit pun orang tua kita meneteskan air mata disebabkan ulah dan tingkah laku kita yang tidak baik. Apabila orang tua kita meneteskan air mata sayang, maka kehidupanmu pun akan sial dan akan menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anakku sayang, di pertemuan awal kita ini pada kompetensi yang ketiga ini bermanfaat bagi Bapak dan kita semua. Insya Allah kita akan ketemu kembali lanjutan dari bagaimana cara meraih keberkahan dengan menghormati dan menaati kedua orang tua dan guru. Guru kita sayang, yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, maka hargailah guru kita, hormatilah guru kita. Insya Allah ilmu yang diberikan guru kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita. Anak-anak sayang, sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, pertama tuliskanlah satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bagaimana supaya kita senantiasa menyayangi kedua orang tua. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menghormati dan mentaati orang tua. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita
menghormati dan mentaati guru kita. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ilal liqa. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.